hadir pada acara silaturahmi alumni SMUN 1 Cikarang angkatan tahun 2000 aja. 2000. Tahun 2000 aja ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk menghadiri acara silaturahmi sekaligus acara pengajian yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dadang Lesmana LC. LC artinya itu lulusan Cikarang. Bukan lulusan Kairo. LC lulusan Cikarang. Lulusan Cikarang. Mas ya. Ya, untuk temanya nanti biar Ustaz Dadang sendiri yang menyampaikan, karena kita di sini hanya bersilaturahmi. Nanti biar Ustaz Dadang yang lebih tahu lah untuk temanya yang terbaik untuk kita semua, terutama dalam rumah tangga, dalam berteman, dalam mencari rezeki, nafkah, keluarga. Apa dalam mencari apa istri? Boleh. Barusan tadi. Boleh cari istri. Siap. Ini lagi serius ini. Makan sersan. Ya, untuk lokasi kita saat ini berada di rumah makan Gabus Pucuk atau rumah makan Boga Rasa yang berlokasi di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya depan Kecamatan Cikarang Utara. Buat teman-teman yang nanti atau di bulan depan atau di minggu depan kita adakan lagi, mudah-mudahan bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul sambil bersilaturahmi sambil mencari ilmu. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Sohibul Bait, yaitu pemilik rumah makan Boga Rasa, Bapak Heri Sugara. Ini sejauhan, kegedean. Oh, pen kecilan, mundur. Sono dong belakang. Jangan zoom in, jangan zoom out, zoom in. Nah, lanjut. Ya. Edit ya. Kira-kira sebelah mana lagi yang syuting? Ya, udah sip. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah pada malam minggu ini di bulan Januari, akhir Januari tanggal 29. Sebenarnya sih nggak ada Saibul Bait. Ini acara spontan dari teman-teman sekitar yang pengen ngadain acara silaturahmi, kumpul bareng-bareng, kita ngopi bareng-bareng sambil ada sedikit kunjungan rohani lah, siraman rohani dari teman yang berkompeten di bidang keilmuan agamanya. Kebetulan karena spontan, jadi saya yang berinisiatif untuk menyediakan tempat buat mengadain acara ini. Jadi kalau dibilang saya berbeda ya salah, karena saya bukan saya berbeda. Yunatin ya udah, disunat ya udah, gitu kan? Salah. Jadi sebenarnya nggak ada saya berbeda ya semua. Cuma memang karena saya ngerasa ya udah kita ngomongin dulu nih acara perdananya, sambil nanti dibahas di malam ini. Nextnya bulan depan gimana teknisnya, kumpulnya di mana, yang pasti ada kongko lagi, ada silaturahmi rohani lagi,
biar hadir tidak cuma-cuma dapat ilmu, dapat silaturahminya, dapat keluarga. Tentu saja pada lebaran nanti ada ilmu Pak Dadang yang bakal nyampein lah yang ringan-ringan saja. Pak Ustadz mungkin tidak menggurui, tapi lebih men-sharingkan apa yang dia tahu, dia alami, dan dia pernah lakukan. Dan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemilik rumah makan Gabus Pucung Sari Rasa Boga Rasa. Kita doain Amin. Bang Ajeri, mudah-mudahan beserta keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap urusan kebaikannya dimudahkan oleh Allah, dan setiap jamuan yang dihidangkan Allah ganti dengan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Rekan-rekan sekalian, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan malam yang diberkahi ini di tengah rintikan hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun memberikan manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Teman-teman sekalian, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita. Ini bukan kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada malam hari ini juga bukan kebetulan. Semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak rekan-rekan kita yang bisa silaturahmi malam hari ini. Bahkan ada yang membawa keluarga, istri beserta anak-anaknya. Ada dua kemungkinan bahwa istri sama anak. Yang pertama ingin supaya kedekatan rumah tangganya erat, satu ini. Yang kedua bisa jadi bininya nggak percaya. Betul. Betul. Saya dipercaya sendiri. Ya, Bang Lepoy mah insya Allah dipercaya. Bosan udah. Terima kasih. Alhamdulillah, yang pertama bersyukur kepada Allah kita dimudahkan hadir ke majelis silaturahim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kiamat kelak, mendapatkan syafaat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah karena memang ini terus terang satu amalan yang sangat mulia, membangkitkan kembali semangat ukhuwah yang 20 tahun, 21 tahun yang lalu kita bersama. Hari ini Allah mempertemukan kita dalam kondisi yang berbeda. Entah itu dalam kondisi fisik, disadari atau tidak, tentu ada perubahan fisik. Kemudian apalagi bapak kita yang satu ini luar biasa, subul makmur, Gemaripah Long Cinawi. Dulu katanya saya pernah gemuk ya, ketika ditanya, oh Dadang sehat karena menggemuk, seakan-akan yang sakit itu kurus ya. Jadi ternyata mau kurus mau gemuk yang penting sehat ya. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan. Bukan hanya fisik yang berubah tapi juga kehidupan. Kita punya istri, punya suami, bahkan sudah punya buntut ya, punya anak. Mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang saleh-saleh. Sekalian, ada ungkapan dari Nabi Muhammad SAW. Ini nasihat buat kita ya. Kata Nabi, man yudillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan pada dirinya, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Jadi semakin baik orang itu karena semakin paham terhadap agama. Maka nasihat ini buat saya. Sebetulnya bukan ustadz ya, kita sharing aja. Jadi Nabi mengingatkan umatnya bahwa kalau mau jadi suami yang baik, ya paham agama. Kalau mau jadi pebisnis yang baik, ya paham agama. Kalau mau jadi kepala rumah tangga, sahabat yang baik, ya paham agama. Karena semakin kita paham agama, maka akan semakin banyak kebaikan pada diri kita.
Kita lihat berapa banyak orang yang dermawan dengan hartanya. Kenapa? Karena dia paham betul dengan bersedekah Allah lipat gandakan kebaikan. Berapa banyak suami yang memuliakan istrinya, memberikan nafkah terbaik. Kenapa? Karena suami tahu betul setiap rezeki yang dikeluarkan itu adalah sedekah yang terbaik. Bahkan Nabi bersabda, Abdulus sedekah sedekah li ahli. Sebaik-baik sedekah itu buat siapa? Buat keluarga. Jadi para suami, wahai para ayah, duit yang kita kasih ke bini buat anak sekolah itu adalah sedekah yang terbaik. Sehingga suami yang paham agama, dia tidak akan ragu memberikan yang terbaik buat istrinya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua para suami adalah suami yang sayang sama bini. Bang Lepo ini kan sayang banget sama bininya. Kemarin bininya minta beli baju, katanya jangan sayang. Anaknya minta es krim, jangan sayang. Jadi dia mau sayang banget. Sayang. Itu mah sayang kasih. Jadi teman-teman sekalian, jadi sebagai apapun kita, kalau kita paham agama, pasti akan banyak kebaikannya. Pasti itu. Karena Nabi yang ini bukan kata Ustadz, ini kata Nabi begitu. Barang siapa yang Allah anugerahkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Seorang anak yang paham agama, pasti dia akan bakti sama orang tuanya, udah pasti. Nggak mungkin dia bentak orang tuanya. Kan di dalam Al-Quran aja, wala taqul lahum uffin, ngomong aja nggak boleh. Orang yang paham agama nggak mungkin nyakitin orang tuanya. Jadi orang yang paham agama pasti akan banyak kebaikannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nasihat buat diri saya dan kita semua, sebagai apa kita hari ini? Sebagai sahabat, maka pahamkan dengan agama. Sebagai ayah dari anak-anak kita, dari istri kita, maka pahamkan agama. Sebagai leader, pemimpin di perusahaan, sebagai bisnismen unggul, sebagai pemilik rumah makan. Berapa banyak orang-orang yang punya rumah makan tapi nggak paham agama, sehingga dia melakukan banyak keburukan. Ya, sehingga makanya ketika amanah dunia ini diberikan kepada dia paham agama, pasti akan banyak kebaikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita berharap bahwa pertemuan kita ini bukan hanya sekedar ketemu, say hello, tapi akan berbagai macam kebaikan kita bertebaran. Tadi barusan saya dengan Bang Denny, ini luar biasa, tokoh masyarakat Jawa Barat. Mungkin calon gubernur Jawa Timur nanti. Amin. Ya. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur kejauhan ya. Jawa Barat. Ya, artinya jemaah sekalian, teman-teman, kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang nanti jadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi intinya adalah, kalaupun nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang banyak kebaikan di dalamnya. Modalnya apa? Paham agama. Jadi apapun kita paham agama. Bang Beler sebagai pedagang juga kalau nggak paham agama pasti akan melakukan kecurangan, akan melakukan penipuan, barang jelek dibilang bagus, modalnya nggak, wah boro-boro untung katanya, modalnya nggak segitu. Itu banyak banget omongan tukang dagang. Kalau dia nggak paham agama, kebohongan, kedustaan itu luar biasa. Tapi buat orang yang paham agama, saya kira tidak mungkin melakukan itu. Jadi teman-teman sekalian, harapan kita semua tentunya ya, pertemuan kayak gini tuh bukan hanya sekedar kita ngumpul sehelo, tapi ada kebaikan. Setelah kita pulang, apa yang kita bawa? Doa-doa yang terus mengalir. Coba bayangkan, kita ketemu pasti kita akan salam. Setelah acara ini kita saling mendoakan, terutama teman-teman yang juga tidak sempat hadir, kita doakan semua dalam keadaan baik-baik saja, yang mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikatan yang harus kita jalin. Jadi kita pernah bersama 3 tahun. Tentu turun naik ya. Yang paling berkesan tentu bukan belajarnya, kegiatannya gitu, yang melekat itu ya. Adu bola. Tadi Bang Subhan udah bilang, katanya Pak, musuh 111 itu ya 17 katanya gitu kan ya. Artinya memang itu yang tidak bisa kita lupakan. Nah, kenangan-kenangan baik itu kita lanjutkan dengan kegiatan yang positif. Saya kira di grup juga teman-teman nanti akan kita, di Bang Lepoy sebagai inisiatornya, mungkin nanti akan terus menggeret teman-teman yang lain. Kita jadikan satu. Di situ akan saling bertukar pikiran, bertukar kebaikan. Dan satu saat yang pertemuan ini nggak mesti di Bogarasa terus, yang nggak mesti di sini. Satu saat bisa kita ke belakang. Masih di sini juga. Masih di sini. Ya bisa di mana Bang Lepoy nanti punya usulan. Bahkan mohon doa teman-teman, suatu saat pesantren saya jadi, nanti kita di pesantren. Jadi ya, mohon doanya di bulan, target saya di bulan Juli itu sudah bisa dioperasikan. Nah, satu saat nanti kita ngadain acara di tempat saya. Jadi dan saya kira teman-teman mungkin nanti suatu saat ada yang punya villa, gitu kan, kita ngajinya di villa, cakep kan? Nyempil di sekolah maksudnya gitu ya, jaga sekolah.
Bang Patrick udah siap-siap, artinya ntar satu saat kita di Muara Gembong, cakep bener kan, Masya Allah. Ini ke depan seperti itu harapannya, makanya kebaikan demi kebaikan kita harapkan dari mana? Pemahaman dulu agama. Nah, kenapa ada kajian kayak gini? Supaya kita tadi paham dulu. Semakin paham agama, insya Allah akan semakin banyak kebaikan. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, dan tidak ada jalan untuk memahami agama ini dengan baik kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak ada orang tiba-tiba pinter, kagak belajar, kagak apa, tiba-tiba pinter. Pasti melalui proses yang panjang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, proses yang panjang kita lalui. Melalui apa? Saya yakin teman-teman, terutama yang di rumah juga pasti mengikuti beberapa macam kajian-kajian, pengajian di mana-mana. Tapi intinya adalah pengajian di mana-mana itu dalam rangka mencabut kebodohan dalam diri kita, kemudian ada kebaikan, dan kebaikan itu kita berikan kepada orang yang terbaik di sekeliling kita, yaitu istri dan anak-anak, suami, orang tua, sehingga kebaikan yang banyak itu mereka bisa rasakan. Oleh karena itu, perkumpulan ini ya tidak lama, singkat, tapi ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Insya Allah dengan adanya majelis ilmu di tempat yang diberkahi Allah ini, mudah-mudahan tadi setiap ilmu yang kita dapatkan kita bawa pulang, kita amalkan, dan kerinduan sahabat-sahabat yang lainnya akan senantiasa menjadi perekat ukhuwah di antara kita semua. Dan teman-teman sekalian, saya katakan di antara syafaat nanti pada hari kiamat banyak. Ya, syafaatul uzma tentu dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi syafaat yang lain juga kita bisa dapatkan dari sahabat. Teman-teman, kita bisa masuk surga dari sahabat kita. Bayangkan jamaah sekalian, azani Allah wa yakum, pernah disisahkan bahwa nanti ketika di dalam surga kita saling bertanya, mana si fulan yang dulu ngaji bersama saya, mana si fulan yang dulu nuntut ilmu bersama saya. Saya tidak melihat dia di surga. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, mana fulan yang dulu bersama saya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia si fulan berada di neraka. Maka aku minta kepadamu ya Allah dengan keagunganmu agar sahabat saya itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka atas permintaan sahabat yang sudah di surga ini, Allah kabulkan permintaannya. Maka sahabat yang satunya di neraka kemudian ditarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan yang dibangun bukan perkara urusan dunia, tidak. Bukan hanya semata-mata urusan dunia. Kalaupun dengan persahabatan dibangun muncul urusan dunia, maka itu adalah dampak dari silaturahim yang kita bangun. Sebagai penutup dari kajian yang singkat ini, saya ingin mengutip perkataan seorang ulama berkaitan dengan niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apa kalimatnya? Rubba amalin sogirin tu'adhimu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusoghiru an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah karena niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah karena niat yang salah. Jadi ternyata niat itu menentukan. Ya, teman-teman ingin mengumpulkan teman-teman yang lain, niatnya apa? Kalau hanya urusan dunia, maka tentu itu hanyalah perkara yang ringan dan sepele. Tapi kalau niatnya panjang kehidupan akhirat, maka semoga Allah mudahkan semua urusan kebaikan ini. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, luruskan niat. Kita datang ke sini, kita masuk ke grup ya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah berkumpul, setelah ketemu, kemudian perkembangan bisnis melesat, pekerjaan meningkat, perdagangan perniagaan terus berkah, yaitu efeknya saja. Tetapi tujuan utama kita berkumpul bertemu adalah hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan setiap lamanya duduk kita di majelis yang mulia ini menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup kajian pada malam hari ini, jangan lama-lama karena memang tidak ada anggarannya. Ya benar nggak? Takutnya udah diamplopin kan? Udah. Oh udah? Udah tuh, ada tuh. Ya kalau udah saya tambahin lagi. Jangan lama-lama takut mahal. Nah itu makanya. Kalau nggak ada amplop ya udah. Tapi saya terus terang selama ceramah nggak pernah nyari amplop, yang ada yang dibuang-buangin. Oh, gitu. Amplopnya dibuang. Isinya doang dibetot ya. Jadi terima kasih Pak Jerry ya, barakallah. Ini jadi teman-teman yang belum tahu, ini restoran terbesar di sini ya. Di Cikarang depan kecamatan terbesar. Saingannya tukang uduk ya belah situ ya. Jadi makanya ini terbesar ya. Jadi namanya apa tadi? Bogarasa. Bogarasa. Ya mampir di Bogarasa. Kata Bang Haji, menu yang spesial itu yang enak makan jam 12 sampai jam 1 itu
lagi enak-enaknya. Jadi mari berbondong-bondong ke Boga Rasa. Udah ya, endorse-nya udah nih. Udah endorse ya. Endorse tuh. Wah, kangen deh kapan kita ketemu ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertemuan malam ini? Bang Ajis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu sama teman-teman alumni tahun 2000-an. Ya alhamdulillah, pokoknya saya kehormatan bisa ketemu sama teman-teman semuanya yang udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu. Semoga yang ada di sini maupun ada di rumah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos kita satu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih kenal nggak nih? Deli, anak IPS 5, IPS 6. Ya. IPS 5 apa IPS 5 apa IPS 6? Kangen sama teman-teman semua. Yuk kita silaturahmi bareng. Ini pertemuan kali ini luar biasa. Teman-teman kita semua sudah pada sukses. Ya, cuma saya pengen teman-teman kekompakannya. Barangkali kita bisa sharing di sini bareng-bareng. Barangkali kita mempunyai produk atau apapun, bisnis apapun yang teman-teman tidak bisa kerjakan, barangkali teman-teman di sini bisa kerjakan. Ya, kenapa? Karena saya punya satu kata mutiara yang bagus ya. Kita hari ini adalah keputusan kita dulu ya. Pastinya kita hari ini keputusan kita dulu ya. Mungkin tadi apa yang dikatakan Pak Dadang itu awalnya itu niat ya. Niat kita yang dulu mungkin ya Pak Dadang ya. Hari inilah kita yang sebenarnya gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Kita tunggu selanjutnya kita bertemu, kita kangen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngomong nggak? Enggak. Boleh. Boleh. Ngomong lu, apa kabur lu? Promosi yang butuh baju anak. Ayo lu ngomong. Enggak ngomong ah. Enggak ngomong-ngomong. Ngomong ayo, ngomong doang ayo. Ya, gitu dah pokoknya mah yang penting ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman alumni tahun 2000, semoga bisa hadir di acara silaturahim untuk kedepannya. Udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya juga dulu SMA banyak yang nggak kenal karena memang kurang terkenal. Tapi alhamdulillah niat sih memang cari ya cari keberkahan juga sih. Dadang bilang ya kedepan sih berharap makin banyak teman-teman yang hadir ya. Ya insya Allah saya pun berusaha untuk selalu hadir. Ya mungkin itu aja teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tuh ngomong.